Kelihatan kan ya? Ini kita mulai diskusi dari mana dulu deh guys? Ada yang udah baca-baca belum? Gue sih belum ya. Kita bahas bareng aja kali ya? Boleh sih. Ini materinya kan literasi kritis. Nah, di sini contoh-contohnya. Sebenarnya kemarin udah lihat-lihat sih disuruhnya interpretasiin yang suruh cari problematik sih. Ini kan ntar disuruh cari makna denotasi konotasi gitu ya. Ini biar lebih jelasnya di slide ya, gue lihat. Ini off cam nggak apa-apa. Kayaknya kalau kita diskusi doang kan ya. Ya iya sih. Boleh lah off cam. Atau mau on cam nggak apa-apa, kalau ada yang mau on cam gue ngikut aja. Ini kenapa di record dah? Kenapa? Kenapa Kan di record? Kan dikumpulin. Dikumpul. Oh, oke. Berarti nanti bagian awal-awalnya di cut aja ya. Iya. Oke. Ini langsung ke pertanyaan aja gitu, gimana? Mau diskusiin langsung pertanyaannya? Nanti ada pertanyaan terus kita kasih pendapat aja kan. Iya. Dan itu setahu gue tuh kemarin gue lihat ya, disuruh cari apa ini makna denotasinya, makna konotasinya, terus tanggapannya gitu-gitu. Nih. Sorry gue mau nanya. Jadi tugasnya itu disuruh interpretasiin gambar-gambar gitu kan, kayak yang ada. Oke. Kayak kita ngasih tanggapan kritisnya gitu loh, kenapa ini gitu. Oke. Satu masing-masing foto satu orang atau masing-masing foto setiap orang? Kayaknya kita diskusin bareng-bareng gitu deh. Oke. Ya udah langsung aja kalau gitu mah. Berarti langsung ke itunya aja ya. Iya kalau diskusi mah. Kirain harus mikir jawaban dulu gitu. Enggak. Ini yang latihan maknanya, suruh cari makna denotasi konotasi yang tadi di slide ini nih ya. Nih. Makna konotasi, makna denotasi. Ini. Contohnya. Kalau makna denotasi kan makna kognitif, hubungannya langsung antara istilah dan objek, ide atau tindakan. Ini itu contohnya kayak gini yang ceritain langsung ngapain di fotonya gitu. Kalau yang konotasi itu gagasan atau makna di baliknya. Yang ini kan kalau di sini kayaknya karena iklannya itu sabun ceritain kalau dari hitam langsung ke putih, kayak
kayak gini dan jatuhnya itu malah jadi rasis ya. Jadi kita harus ngasih tanggapan kita gimana nih, pandangan kita terhadap iklan gini, bagus gak kayak gini. Nah, ini latihannya. Kita langsung ke latihan aja ya. Nah, ini ada poster dari Kementerian Malaysia tentang COVID, tapi yang berbau seksis gitu. Menurut kalian makna denotasinya gimana? Mana fotonya? Ini kelihatan nggak ini poster Terus yang nggak sama? berubah ya? Ini yang elak pakaian rumah, nggak berubah? Oh kayaknya nggak berubah. Freeze. Di gue sih nggak ada ya, nggak tahu deh yang lain. Di Kayaknya gue nggak juga berubah. freeze. Oh iya. Iya. Yang ini. Gue jelasin dari ini makna denotasinya tuh gambarin yang eksplisitnya yang ada di gambarnya. Kalau makna konotasi itu makna dibaliknya. Jadi kayak gini. Ini kan langsung ceritain apa yang kita lihat ya kan. Kalau denotasi, kalau konotasi ini langsung apa yang dibalik, makna dibaliknya maksud gambar di sini. Dan ini latihannya. Kita disuruh cari apa makna denotasi sama makna konotasi poster ini. Menurut kalian gimana? Berarti denotasi itu makna yang apa ya? Yang ada di gambar itu cuman. Kayak ini loh, tersirat dan tersurat itu. Iya. Iya kayak gitu. Iya betul. Gampang. Ada yang mau kasih tanggapan tentang ini denotasinya gimana? Berarti kayak kalau denotasi penjelasannya gini nggak? Ada perempuan dilarang ngapain ya? Oh, Dilarang pakai make up nggak sih? iya dilarang pakai make up. Kayak gini sih, ini karena COVID ya. Jadi perempuan tuh disuruh di rumah aja gitu, dandan, terus pakaian rapi di rumah aja gitu. Jadi itu bukannya makna? Itu konotasi bukan? Iya konotasinya kan. Ini elak pakaian rumah gitu. Tips untuk ibu bekerja dari rumah, penampilan diri. Ini sih kayaknya tetap disuruh di rumah aja gitu. Nggak dilarang gitu, malah disuruh gitu. Itu bukannya makna konotasi ya? Ini yang denotasi ini ada contohnya yang kata itu kan apa iklan Davi itu kan? Yep. Oh jadi maksudnya ini dilarang. Oh dari gambar pertama ya? Iya. Gambar yang ini. Oh iya. Sorry. Jadi gimana? Pakaian. Duh, ini pakai bahasa Malaysia sih. Gue kagak ngerti bahasa Melayu. Elak pakaian rumah apa? Ntar dulu. Elak pakaian rumah. Oh ini maksudnya kayak di rumah harus tetap pakai pakaian yang rapi gitu kan, dan pakai daftar atau apa gitu kan, walaupun di rumah kan. Ya itu nggak sih? Iya. Makna tersurat. Tersirat. Ya makna denotasinya gitu aja kali. Oh jadi ini di gambarnya wanita tuh dilarang pakai pakaian biasa gitu di rumah, kayak
dandan Iya. karena dia harus kerja gitu. Iya. Iya, iya. Dan jatuhnya kayak gimana gitu. Berarti kita simpulin makna denotasinya tuh perempuan dilarang pakai pakaian dekil gitu, kusam, Iya. mentang-mentang di rumah aja nggak boleh gitu, tapi harus tetap dandan dan tetap berpakaian yang rapi. Iya, mungkin kayak denotasinya tuh perempuan mau di luar atau di rumah pun harus tetap sopan, rapi, formal gitu loh, tetap menjaga, tetap nggak ada bedanya gitu sama di luar. Kalau yang lain setuju gak? Gue sih setuju ya. Setuju gua. Setuju. Setuju ya. Berarti kita langsung ke makna konotasinya aja, atau Iya. masih mau dibahas yang ini? Dia langsung makna konotasinya aja. Langsung aja dah. Dan ini kira-kira makna konotasinya Ini slide-nya nggak diganti dulu. emang Ya, belum sama. keganti? Gak gerak lagi. Ya sama aja sih sebenarnya sih gambarnya. Nih, Nah, udah. enggak full. Berarti ini makna dibaliknya kan. Dan di sini tuh ada permasalahannya ya. Karena kelihatan gak ini kira-kira? Kelihatan ya? Ya kelihatan. Ini permasalahannya kenapa jadi pembahasan gitu. Oh, jadi kayak permasalahannya Feminis. kenapa cuma perempuan yang harus digituin ya? Oh, Iya, kenapa? seksis gitu. Iya. Gitu. Udah dijawab dong berarti sama slide ini. Iya. Iya gak sih? Itu konotasinya gak sih? Iya konotasinya. Ya konotasinya tadi kan nggak boleh pakai makeup. oh iya. Ya nggak sih? Kenapa nggak ada tips untuk laki-laki Iya. kerja di rumah? Kenapa harus perempuan doang? Malaysia juga negaranya masih begitu. Berarti ini langsung kasih tahu ya kalau seksis banget tipsnya dari diunggah ini. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Iya. Ini kelihatan ya? Meme review kan ini. Kelihatan banget. Denotasi, konotasi. Jadi saya Masalah. Menurut kalian gimana denotasinya? ini memang aduh, itu denotasi ya. Jadi denotasinya dia kayak ceritanya kayak konsul gitu ya, konsul ke dokter gitu. Iya ke dokter. Tapi jawabannya malah ngalur ngidul kemana-mana. Jadi kayak mungkin denotasinya apapun yang berbau Cina tuh ini loh udah di labeling sebagai pembawa virus gitu. Misalkan kayak Konotasi. itu. Lebih ke konotasi nggak? Stereotype-nya. Iya. Tapi tadinya aku mikir itu konotasi, tapi karena di sini ditulis langsung tuh semua HP yang made in China pasti kena virusnya. Jadi Oh iya. seakan-akan tuh kayak denotasi gitu. Karena udah tersurat gitu di meme-nya gitu. Iya gak sih? Atau gimana menurut kalian? Bisa sih. Mungkin kalau konotasinya itu semua yang made in China itu ada virusnya. Konotasinya semuanya. Kalau di sini kan HP doang ya yang ditekenin. Ya karena kan virus corona dari negara tersebut. Ya. Padahal sih nggak ada hubungannya ya. Orang diproduksinya di Indonesia juga. Jadi inside joke aja.
Oke, next kali ya. Oke, boleh. Berarti yang konotasi udah kejawab dong sama yang tadi. Atau enggak? Terus sama rasis nggak sih? Iya, Iya. rasis Oh, sama iya, iya. Ya, rasis juga tuh. rasis paling jelas ya. Hmm. Ini literasi kritis. Itu nggak dibahas dulu pembahasannya. Oh, boleh pembahasannya. Oh iya nih, bagaimana pendapat Anda mengenai meme ini apabila dikaitkan dengan rasisme terhadap Tiongkok, terutama selama pandemi? Menurut kalian gimana pendapatnya? Ya, menurut gue itu tindakan yang salah ya, karena gimana ya, sebenarnya juga bukan salah Cina gitu. Nggak tahu sih kalau dari media-media kan kayak gitu ya. Jadi seharusnya ya, kalaupun itu dari sana, bukan berarti kita bisa nyalahin Cina seenaknya gitulah. Ngerti gak sih maksudnya gimana? Ya, Gitu deh intinya. rasisme ke Cina kan lagi naik ya pas lagi ada corona ini ya. Iya, Nah, ditambah lagi corona dari tambah Di Cina. semua negara banyak. Orang makin Tetap. benci, muncul konspirasi lah. Di negara-negara barat ya. Iya. iya sampai kekerasan juga kan. Iya, bukan Cina juga ya, Asia juga ya Iya, kayaknya. Asia Asian yang Head ya. Asia. Padahal lebih nggak nyambung lagi. karena satu wilayah gitu, Iya kali. tanggaan. Sebenarnya ini rasisnya bisa kedua arah ya, kena virus juga, kena HP Cina, kena buatan Cina juga. Ini Iya sih. stereotipnya Cina kayak banyak virusnya tuh kayak nempel banget di media-media gitu, di inside joke. Terus bagaimana lelucon atau teks yang lucu dapat mengafirmasi rasisme? Mengafirmasi rasisme. Ini teks yang lucu yang dimaksud nih cuman yang ini doang apa? Iya, yang ini. Contoh yang ini. Wah, soal yang ini. Mungkin kayak afirmasinya tuh bisa dilihat dari yang ini ya, yang semua HP yang made in Iya, China iya. pasti kena virusnya itu. Ya, Itu udah itu jelas udah- banget sih udah jelas rasismenya banget. di situ. Itu juga ada tuh yang awal tuh yang saya kan nggak Imlek kan, bukan orang Cina juga. Nah, iya itu. Ah iya Oh, itu iya juga sih. tuh. Ya, semuanya nyerang satu gambar ini kayaknya nyerang Cina semua ya. Rasisnya kelihatan banget. Dan ini. Dan ada pertanyaan lagi. Pendapat kalian, kalau kalian dapat teman ini, kalau dapat gambar ini dari teman, keluarga atau gimana, respon kalian tuh gimana ya? Kalau gue sih nggak ketawa gitu. Nggak ketawa, apalagi isu sensitif virus ini kan isu virus ini rada sensitif ya. Jadi kalau kalian gimana responnya? Ini bukannya menurut gue ini apa ya, sebagai apa ya, sindiran kali ya. Meme kan biasanya buat nyindir-nyindir kalau ada, Buat satir gitu ya. iya buat Iya, satir Arah gitu. kan. ke orang yang percaya kali. Iya, justru sasarannya ke orang tersebut. Buat ini bisa dijadiin lucu-lucuan juga sih. Ya Kayak tergantung orangnya. apalagi Ya namanya kan nyebarnya medsos kan. gambar lucu, masa kalau nggak lucu agak aneh juga ya. Iya Iya, sih, apalagi tapi nyebarnya di medsos.
Iya, tapi mungkin ada orang yang kayak bisa nerima terus ya udah aja, ada juga yang bakal kayak marah Salah karena paham mungkin Ah, keluarganya sendiri terdampak dan ngerasa nggak dihargain gitu. Iya sih bisa. Ya, kalau gue pribadi sih sebenarnya ya jujur biasa aja gitu. Tahu sih kalau yang lain. dan ini juga Karena nyindir yang HP Xiaomi. Siapa yang HP Xiaomi? Gua. Tapi dari Cina juga sih, bukan Xiaomi tapi dari Cina juga. Udah. Sindir banyak Aduh. virus. Ini virusnya virus corona kan ya, bukan virus HP. Ini ada virus coronanya. Tulisannya. Iya. Tapi Iya, emang kayak- dulu sempat ada hoax yang kalau HP Xiaomi bisa nyebarin virus gitu kan. Terus ada yang Ada. percaya gitu kan. Ada dan ada yang percaya. Lah itu. Nah di situ tuh. Teorinya rada nggak nyambung ya. Kita mau next saja atau gimana? Atau masih ada yang mau ngeluarin pendapat tentang ini? Kalau kalian dapat dari gambar ini dari teman gimana gitu? Ada yang masih mau nanggapi? Lanjut aja kali ya. Lanjut aja. Dan ini nih pertanyaan terakhir kayaknya ya. Terakhir dari Mimi nih. Apabila kita kaitkan kembali dengan regulasi kritis, apa yang terjadi apabila teks ini dimaknai hanya sebagai lelucon? Menurut gue sih dari nimbulin stereotip ya, nimbulin stigma negatif sama Cina ini. Iya, kalau cuma dianggap sebagai lelucon. Iya, karena kalau sebagai lelucon kan nggak semua orang terima lelucon, dan ada yang kadang yang maknanya tuh serius gitu. Iya bener. Nah, ya kan. Ya, menurut gue sih nimbulin stereotip jelek ke Cinanya sendiri. Apalagi produk-produk Cina karena di sini tertulis made in China gitu. sama kayak ini sih, mungkin orang-orang yang menganggap ini lelucon karena tidak terdampak. Tapi coba kalau dibalikin gitu, misalkan kayak keluarganya dia yang terdampak, apakah dia bakal nganggap ini sebagai lelucon lagi gitu? Iya. Gitu loh. Karena mungkin dia bisa ngomong kayak gitu tuh karena emang dia nggak di posisi orang yang ngerasain gitu loh. Tergantung perspektif orangnya. Iya. Kalau yang lain ada yang mau ngasih perspektif lain? Perspektif lain. Mungkin di sini ada yang terdampak. Iya. Nggak ada. Ini masih ada lagi ya pertanyaannya? Setahu gue sih ini. Tapi gue nggak tahu ini kayak kita jawab masing-masing ya. Karena ini cuma ini catatan-catatan. Tapi kesan kayaknya harusnya sih buat kelas sinkronus, bukan kita diskusi gitu. Iya, ini kayaknya buat di kelas ya. Dia mimbar. Next kali atau masih bahas yang ini? Abis itu
Kita cuma bahas 2 gambar doang. Ini tinggal catatan-catatan. Kita bahas tugas satu lagi aja Pak ya. Kan kita tugasnya ada 2 ya. Ada 2 ya? Sama kita disuruh cari cari contoh artikel media online yang memaparkan mengenai sebuah insiden di Indonesia ataupun di luar, ketika media digunakan untuk memanipulasi informasi dan memaksakan satu perspektif tertentu pada konsumen media tersebut. Setiap kelompok harus beda kasusnya. Dan jelaskan apa yang dimaksud dengan literasi kritis berdasarkan contoh artikel yang Anda pilih. Gua kirim di chat aja ya. Ini. Kita udah nggak diskusi ya, selesai ya? Ya ini bisa lewat tuan kan. Kita akhirin aja ya diskusinya. Hai. Ya. Thank you guys. Makasih Thank by you, Shane thank ntar you. kalau nonton. Oh iya, ini diupload di YouTube kan? Iya. Aduh. Ini apa harus pakai salam perpisahan? Oke. Salam aja, salam-salam buat yang nonton. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe-nya, kawan-kawan. Jangan lupa subrenya, guys. Oke, thank you guys. Thank you semua yang datang. Semuanya datang ya? Thank you. Hai.